Bab 240, bertemu lagi dengan Master Super. Tidak, ada juga pemanah di selokan di sisi barat, kata Tongbai dengan ketakutan. Tuan, kita dikepung, kita harus segera mundur. Jika kita menunda lebih lama, aku khawatir kita semua akan mati di sini. Mundur, Liu Wenhao berkata dengan dingin, kita baru saja bertarung, dan kau menyuruhku mundur. Keluarga Liu sudah benar-benar dipermalukan olehmu. Kalian, pergi ke barat dan bunuh pemanah-pemanah itu. Liu Wenhao memerintahkan penjaga lainnya, dan budak rumah tangga Tongbai yang menjadi umpan. Tongbai membawa lebih dari 100 orang kali ini. Setelah 2 gelombang panah, lebih dari 30 orang telah jatuh. Jika terus berlanjut, seluruh keluarga Tong bisa hancur dalam pertempuran ini. Saat ini, Tongbai memikirkan Tian Fuhai. Andai dia masih di sini, pikirnya. Pada saat yang sama, ia merasa sedikit menyesal. Ketika Tuan Muda mencari seseorang untuk mengeksplorasi jalan, mengapa ia tidak berdiri? Dalam hal itu, setidaknya fondasi keluarga Tong tidak akan hancur. Penjaga-penjaga itu bukan dari kediaman Liu Wenhao, tetapi dari 4 keluarga menteri lainnya. Mereka tidak peduli dengan nasib budak-budak keluarga Tong, sehingga mereka memaksa lebih dari 30 orang untuk berdiri di depan mereka. Mereka bersembunyi di belakang dan bergegas menuju selokan kecil di sisi barat. Siap, siap, siap. Gelombang panah lainnya datang. Lebih dari 20 budak rumah tangga di depan jatuh. 6 penjaga di belakang mengambil kesempatan untuk bergegas ke selokan, tetapi gelombang panah lainnya ditembakkan ke arah mereka. Puff! 2 dari penjaga jatuh ke tanah setelah terkena panah, dan 4 sisanya bergegas ke selokan. Lari! Zhao Ping berteriak ketika melihat ini. Orang yang bersembunyi di selokan terus menarik pelatuk dan menembakkan semua panah di tabung panah, membuat 4 penjaga yang tersisa tergesa-gesa. Tetapi jaraknya terlalu dekat, dan tetap tidak mungkin melindungi mereka. 3 orang terluka, dan hanya 1 orang yang tersisa. Menyingkirkan semua panah, ia mencoba mengejar penembak busur, tetapi mendapati mereka melarikan diri ke dalam malam yang gelap dan menghilang tanpa jejak. Batu-batu terbang dari langit. Setelah pemanah di kedua sisi mundur, Zhao Ping berteriak lagi. Suara-suara memecahkan langit terdengar. Sebuah batu seberat lebih dari 10 kg dilemparkan dari ketapel, jatuh dari langit, dan mendarat di tempat Liu Wenhao dan lainnya berada. Tidak, ada batu-batu. Liu Yi melihat ke segala arah dan pertama kali melihat batu terbang ke arahnya. Tanpa ragu-ragu, ia meraih kerah Liu Wenhao seperti ayam, berbalik dan mundur kembali. Seperti layang-layang, ia sudah melompat keluar sebelum batu itu jatuh. Boom! Begitu kaki mereka mendarat di tanah, batu itu jatuh. Dum-dum-dum. Sebagian besar orang dalam lingkaran terkena batu. Otak mereka pecah dan tubuh mereka jatuh di tempat. Darah terciprat di mana-mana. Bahkan Tongbai terkena batu di kakinya. Tulang kakinya patah dan kulitnya terkoyak, menampakkan tulang putih. Tongbai hanya sempat menjerit sebelum pingsan karena rasa sakit. Tuan, aku akan melindungimu. Mari kita mundur cepat, kata penjaga Yun Chengze, Yun Teng, sambil membelah batu dengan pedangnya, menarik Yun Chengze dan berlari pergi. Yun Teng, apakah kau terluka? Merasakan sesuatu yang lengket di tangannya, Yun Chengze segera menyadari bahwa itu adalah darah. Ia berseru, aku akan membalutnya untukmu. Tidak ada waktu, Yun Teng tersenyum pahit, Zhao Ping jelas telah membuat persiapan sebelumnya. Rencana ini benar-benar gagal. Mari kita cepat-cepat melarikan diri. Cedera kecil ini tidak masalah. Begitu katanya, tapi lengan yang ia gunakan untuk memegang Yun Chengze tidak bisa tidak bergetar. Ia mati rasa karena syok barusan, tapi tidak merasakan sakit. Saat ini, ia sedikit pulih, dan Yun Teng meringis kesakitan. Tapi ia tahu bahwa sekarang bukan waktu untuk mengobati cedera, ia harus melarikan diri. Jika tidak, tidak hanya ia yang akan mati, tetapi Tuan Muda juga mungkin mati. Batu-batu terbang dari langit. Bagaimana mungkin ada batu-batu terbang dari langit? Liu Wenhao menatap kosong pada batu-batu yang jatuh di kejauhan, wajahnya penuh ketakutan. Tuan, begitu banyak batu terbang, jangan khawatir mari kita lari, Liu Yi mendesak. Liu Wenhao mengangguk, melompat ke punggung Liu Yi, dan Liu Yi menggendongnya, melarikan diri secepat mungkin. Pasukan yang dipimpinnya benar-benar tidak berbentuk. Mereka yang menyerah tidak akan dibunuh. Zhao Ping berteriak keras ketika melihat ini. Mereka yang menyerah, jatuhkan senjata kalian, pegang kepala mereka, dan jongkok di samping. Jika kalian membuat gerakan sekecil apapun,
kalian akan ditembak tanpa ampun. Kalian yang lainnya, ikut aku mengejar Liu Wenhao. Kita tidak boleh membiarkan pelaku ini meninggalkan desa Siping dengan mudah. Ya, orang-orang di sekitarnya menerima perintah dan bergegas keluar bersama Zhao Ping. Liu Jia tahu bahwa situasinya sudah berakhir dan tidak berani bertarung. Ia berpura-pura dan mencoba melarikan diri. Tetapi bagaimana mungkin Liu membiarkannya pergi? Liu berkeliling dan menempel pada Liu Jia. Meskipun ia mungkin tidak bisa mengalahkan Liu Jia untuk sementara waktu, masih tidak ada masalah dalam mengikatnya. Kurang ajar, bagaimana bisa ada master seperti itu di desa Siping? Liu Jia mengutuk dalam pikirannya, Liu Wenhao yang bodoh, tidakkah kau seharusnya menyelidiki situasi sebenarnya di desa Siping sebelum datang ke sini? Dengan master seperti itu, bahkan jika kita tidak disergap, akan sulit untuk menyerang desa Siping. Ia jelas seorang playboy, tetapi ia bersikeras berpura-pura menjadi muda dan dewasa, membuatnya terdengar seperti ia pandai berstrategi. Aku berharap kau bisa belajar pelajaran setelah kali ini, dan tidak sia-sia aku berusaha keras menghentikan seorang master. Hei, aku hanya tidak tahu apakah akan ada masa depan. Liu Jia menghela nafas dan terus berdiri berhadapan dengan Li Hu. Yun Chengze, bawa Yun Teng dan tahan mereka untuk sementara. Biarkan aku melarikan diri dulu. Liu Wenhao melihat Zhao Ping mengejarnya dan memberi instruksi kepada Yun Chengze. Kenapa? Pada saat kritis hidup dan mati, Yun Chengze tidak mendengarkan perintahnya, tetapi malah berlari lebih cepat. Liu Wenhao mendengus dingin, Yun Chengze, tunggu saja. Ketika kau kembali ke ibu kota, aku pasti akan membuatmu menyesal. Bicaralah ketika kau mendapat kesempatan untuk kembali ke ibu kota, Yun Chengze tidak peduli sama sekali. Penting untuk menyelamatkan hidupnya terlebih dahulu. Ia adalah putra kedua yang tidak populer, dan ditargetkan oleh kakak laki-lakinya di setiap kesempatan. Hidup di ibu kota tidak sebaik pelayan di sebelah kakak laki-lakinya. Bagaimana jika Liu Wenhao menargetkannya lagi? Paling-paling, itu akan lebih buruk. Apakah Liu Wenhao benar-benar berani membunuhnya, putra kedua seorang menteri perang? Mungkin saja, tetapi sayangnya kau tidak punya kesempatan untuk kembali ke ibu kota. Saat ini, lebih dari 20 beruang tiba-tiba muncul dari depan. Tidak, mereka adalah orang yang tinggi besar. Masing-masing beratnya hampir 200 kilogram. Setiap orang memegang kapak hitam besar di tangan mereka dan berjalan menuju mereka dengan langkah yang tidak terlalu cepat. Ada penyergapan di sini. Liu Wenhao merasa hancur. Zhao Ping telah merencanakan segalanya dan hanya menunggu dia jatuh ke dalam perangkap. Ada tentara pengejar di belakang dan pria kuat yang memblokir jalan di depan. Tampaknya ada sedikit harapan untuk melarikan diri hari ini. Aku hanya bisa meminta bantuan Liu Yi. Liu Yi, apa yang harus aku lakukan sekarang? Liu Yi berkata, Tuan, ada 2 penjaga lagi di sana. Ditambah Yun Teng, kau punya 3 penjaga di sekitarmu. Kau harus bisa bertahan 1 atau 2 menit. Aku akan menangkap Zhao Ping. Selama kita menangkap Zhao Ping, semuanya akan baik-baik saja. Itu ide bagus, Liu Wenhao memuji dengan mata bersinar. Liu Yi, pergi cepat. Tuan, jaga dirimu. Liu Yi menurunkan Liu Wenhao, melepaskan tangannya, mencabut pedang panjang dari pinggangnya, berbalik, dan menghadapi Zhao Ping dan yang lainnya. Hahaha, aku selalu mendengar bahwa penjaga di sekitar Tuan Muda di ibu kota sangat kuat. Mari kita lihat seberapa kuat kalian hari ini, kata Mao Shiba sambil maju dengan pedang Tang Dao di tangannya. Bam, 2 pedang bertabrakan. Mao Shiba tidak bisa tidak terkejut sejenak, dan bertanya dengan bingung, mengapa pedangmu tidak patah? Dia menyaksikan dengan mata kepala sendiri betapa tajamnya pedang Tang Dao itu, memotong besi seperti tanah liat, dan pedang biasa seperti remah di depannya. Itu bisa dengan mudah dipotong tanpa usaha sama sekali. Tapi saat ini, dia menggunakan 80% kekuatannya, tetapi dia tidak mematahkan pedang di tangan lawannya. Sementara dia terkejut, gerakan Liu Yi berubah. Dari tebasan lurus menjadi sapuan. Saat tubuhnya berputar, pedang itu hampir memotong leher Mao Shiba. Lawanmu adalah aku. Pada saat itu, teriakan keras terdengar, diikuti oleh sosok yang bergegas mendekat. Dia mengayunkan pedangnya dan menatap Liu Yi. Jika Liu Yi tidak berbalik untuk melawan, pedang itu akan berada di lehernya. Tak punya pilihan, Liu Yi hanya bisa menarik pedangnya dan kembali bertahan. Pada saat yang sama, dia menendang Mao Shiba menjauh dan menghadapi penyerang tersebut. Itu adalah Yun Man sedang berhadapan dengan musuh. Dia bisa menembakkan panah dingin,
tetapi tidak bisa benar-benar bertarung dalam pertempuran jarak dekat. Saat keduanya bertemu, Liu Yi menebas punggungnya. Jika Yunman tidak menggunakan pedang Tangdao untuk mengimbangi sebagian kekuatan tepat waktu, mungkin garis ini akan memberinya luka besar di punggungnya. Meski begitu, Yunman terhuyung-huyung dan jatuh ke tanah. Liu Yi bahkan tidak repot-repot menangani Yunman ketika pria ketiga menyerangnya dengan pedang. Dia adalah Master Super di antara para pengawal Liu Wenhao, dan aku, Jenderal, akan melawannya, kata Liu Mengru sambil mengayunkan tombak perak cerahnya dan bergegas mendekat. Untuk sementara, 8 orang, termasuk Gao Yu, mengepung Liu Yi. Tetapi Liu Yi menari dengan pedang hitamnya ke atas dan ke bawah, rapat, dan bahkan sedikit lebih unggul. Ini, Zhao Ping terperangah. Master Super, dia lebih kuat dari Li Hu. Dia seharusnya bisa bersaing dengan Ying Yi. Dia adalah Master Super kedua yang pernah aku lihat sejauh ini. Saat menghadapi orang seperti itu, kau tidak bisa bertarung dengan keras, kau hanya bisa melawan dengan cara pintar. Zhao Ping kemudian menatap Liu Wenhao. Selama Liu Wenhao ditangkap, penjaganya pasti harus mematuhi perintahnya. Setelah berpikir ini, Zhao Ping memberi perintah keras, Kapten Gao, aku memberi Anda tugas untuk menangkap Liu Wenhao hidup-hidup. Jika tidak, keluar dari desa Siping. Ya, Gao Meng menerima perintah dan meningkatkan serangan. Liu Wenhao berusaha melarikan diri dengan tergesa-gesa, namun semakin banyak orang mengepungnya. Dia melihat ke belakang dan melihat Zhao Ping mendekat, semakin panik. Bab 240 selesai.